anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Kali ini kita akan kembali belajar bersama. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak kelas 1, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema 1, anggota keluargaku. Hari ini kita ada di pembelajaran yang kelima. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membuat bagan silsilah keluarga dari bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran dengan tepat dan teliti. Yang kedua, siswa dapat menceritakan anggota keluarga dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan anggota keluarga dari ibu dan ayah dengan tepat. Nah, anak-anak kelas 1, sebelum kita belajar bersama, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tepuk PPK. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk PPK. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Baiklah, anak-anak kelas 1, sekarang persiapkan diri kalian dan semua peralatan yang dibutuhkan untuk belajar. Ayo kita belajar bersama, menyimaklah dengan seksama dan serius. Silsilah keluarga. Nah, anak-anak, gambar-gambar atau foto keluarga yang kita lihat saat ini
ini adalah bentuk bagan. Ya, ini namanya bagan. Bagan silsilah keluarga. Nah, apakah itu silsilah keluarga? Silsilah keluarga menunjukkan asal-usul keluarga. Ya, keluarga yang ada di bagan ini adalah keluarga inti dari Udin. Jadi, silsilah itu adalah asal-usul keluarga Udin. Nah, mari kita lihat, inilah silsilah keluarga Udin. Diawali dengan seorang lelaki dewasa yang bernama Rahmat. Rahmat menikah dengan seorang perempuan dewasa yang bernama Fatimah. Nah, setelah menikah, mereka dikaruniai keturunan 2 orang anak. Yang pertama, seorang perempuan diberi nama Mutiara. Dan yang kedua, seorang laki-laki diberi nama Udin. Nah, jadi ini adalah kisah atau cerita dari silsilah keluarga inti Udin. Anak-anak, semua keluarga pasti punya silsilah, ya. Berawal atau bermula dari ayah atau papa dan ibu atau mama. Nah, anak-anak, buatlah bagan silsilah keluarga intimu. Isilah nama-nama anggota keluargamu. Jadi, ini tugas yang pertama di pembelajaran kali ini. Anak-anak harus membuat bagan silsilah keluarga di buku tugas kalian. Nah, buatlah di buku tugasmu. Tulislah dengan rapi. Ingat ya, tulisannya harus rapi. Jangan keluar dari garis-garis di bukunya. Ingat ya, segi 4 mewakili orang tua. Nah, seperti contoh bagan keluarga Udin tadi. Jadi yang segi 4 itu mewakili orang tua. Nah, contohnya dapat dilihat di buku siswa tema 4 halaman 29. Bisa dibuka ya di halaman 29. Di situ ada contoh bagan keluarga Udin. Tapi bukan keluarga Udin yang harus anak-anak buatkan bagan silsilah. Nah, harus keluarga inti kalian sendiri ya. Kita lanjutkan. Segitiga mewakili anak perempuan. Nah, jika di dalam silsilah keluarga kalian ada perempuan, maka bagannya harus diwakili dengan bentuk bangun datar segitiga. Jangan salah ya. Dan tentu saja harus berurutan, dimulai dari anak pertama. Berikutnya, lingkaran mewakili anak laki-laki. Nah, jadi jika dalam silsilah keluargamu ada anak laki-laki, maka diwakili dengan bangun datar yang berbentuk lingkaran. Jangan sampai bertukar posisi ya anak-anak. Ingat, segi 4 untuk orang tua, ayah dan ibu atau papa dan mama. Segi 3 untuk anak perempuan dan lingkaran untuk anak laki-laki. Baik, mari kita lanjutkan yang berikutnya. Warnailah baganmu. Jadi, diwarnai ya.
berilah hiasan yang menarik. Nah, jadi anak-anak boleh menghiasinya dengan gambar-gambar atau bingkai atau garis yang kelihatannya menarik dan diberi warna di tepiannya atau di pinggirnya. Ya, anak-anak. Berikut, jagalah kebersihan dan kerapian. Nah, kebersihan dan kerapian juga tidak kalah penting saat kita mengerjakan tugas, ya. Sebab jika tugasnya kurang rapi, kotor, maka tidak baik dilihat dan kita juga susah untuk memahami. Nah, biasanya pekerjaan atau tugas yang kotor karena keseringan dihapus. Jadi anak-anak dalam mengerjakan tugas membuat bagan silsilah keluarga ini, anak-anak harus menyediakan penghapus, pensil, dan penggaris. Nah, penghapusnya harus bersih. Jangan sampai penghapusnya penuh dengan noda-noda bekas menghapus. Caranya agar penghapusnya bersih, maka penghapusnya digosok terlebih dahulu ke kertas yang kosong agar lapisan-lapisan kotornya lepas atau keluar. Seperti itu ya anak-anak. Baik, yang selanjutnya. Tanyakanlah kepada ayah dan ibu tentang keluarga inti mereka. Nah, ini tugas yang kedua. Jadi di pembelajaran 5 kali ini hanya berisi tugas-tugas ya anak-anak kelas 1. Tapi kalian harus tetap semangat karena tugas-tugas itu untuk melatih kalian semua menjadi anak-anak yang mandiri, tekun, dan rajin. Ya, baik kita lanjutkan. Buatlah tabel anggota keluarga ibu serta tabel anggota keluarga ayah. Nah, untuk keluarga ibu dan keluarga ayah, kalian tidak harus membuat bagan, tetapi hanya dengan membuat tabel. Ayo kita lihat. Ini adalah contoh dari tabel anggota keluarga ibu atau mama, ya. Jadi, membuat tabel harus menggunakan mistar agar rapi. Karena tabel itu adalah garis-garis kolom, ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi, di atas tabel tuliskan anggota keluarga ibu atau mama. Nah, ditulis siapa nama ibu atau mama kalian. Ya, di atas tabel. Kemudian di tabel bagian pertama ditulis nama ayah. Bukan nama ayah kalian, tapi nama ayah dari ibu atau kakek kalian dari ibu. Lalu di kotak yang kedua nama ibu dari mama, ya, atau nenek. Nama ibu dari mama. Dan di tabel bagian yang ketiga, nama saudara laki-laki. Tentu saja saudara laki-laki dari mama. Dan tabel yang paling bawah ditulis nama saudari perempuan dari mama. Nah, seperti ini ya contoh tabel anggota keluarga inti ibu atau mama. Lalu yang berikutnya anggota keluarga ayah atau papa, sama seperti mama tadi.
Yang pertama adalah nama ayah dari papa, lalu nama ibu dari papa, dan nama saudara laki-lakinya jika punya, dan nama saudari perempuannya jika papa punya saudari perempuan. Nah, anak-anak, jadi itu adalah 2 tugas untuk dikerjakan di buku tugas. Yang pertama tadi membuat bagan silsilah keluarga inti kalian. Yang kedua, membuat tabel keluarga ibu atau mama dan ayah atau papa. Jadi anak-anak semua, materi pelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Ibu guru berharap bahwa kalian bisa mengerti serta memahami pelajaran kita hari ini, dan tugas-tugasnya dikerjakan dengan teliti dan rapi. Baik anak-anak, jika masih kurang jelas, silakan hubungi ibu guru seperti biasanya untuk bertanya. Belajarlah dengan tekun dan semangat. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.